teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Bertemu lagi bersama dengan saya, Ria Saragi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menyajikan materi tentang teks tanggapan kritis untuk kelas 9. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe. Oh ya teman-teman, jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang berikutnya. Ikutin saya terus ya. Baik teman-teman, tanggapan itu bisa berupa kritik, sanggahan, pujian, dan saran. Kritik adalah tanggapan negatif terhadap sesuatu yang disertai dengan alasan yang jelas. Artinya teman-teman, ketika kita memberikan kritik kepada seseorang atau terhadap suatu masalah, kita tidak asal mengkritik saja, tapi kita harus memberikan alasan yang jelas. Dan lebih baik lagi kalau kita berikan solusinya. Yang kedua, sanggahan. Sanggahan itu merupakan kata atau kalimat pengungkapan ketidaksetujuan atau disebut juga penolakan terhadap suatu masalah atau bahan pembicaraan. Jadi ini sanggahan hampir sama dengan kritikan. Nah, sanggahan itu merupakan penolakan. Jika kita juga menolak sesuatu dari tanggapan seseorang, kita juga harus memberikan alasannya mengapa kita menolaknya. Dan setelah kita menjelaskan, ada baiknya juga kita berikan solusinya. Nah, yang ketiga, pujian. Nah, kalau pujian ya teman-teman, pastinya kita juga berharap orang bisa memuji kita. Bahkan kita butuh pujian. Jadi pujian itu merupakan pernyataan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan, kelebihan, atau keunggulan dari suatu hal. Yang keempat, ada saran. Saran adalah suatu hal yang berupa anjuran atau solusi terhadap suatu permasalahan atau situasi yang sedang membutuhkan pendapat pada hal yang sedang dibicarakan. Nah, itulah isi dari tanggapan. Lalu yang berikutnya, apa itu kritis? Kritis berupa pemikiran yang masuk akal serta yang berfokus dalam memutuskan apa yang mesti dipercaya atau juga dilakukan. Jadi kritis itu hasil dari pemikiran seseorang yang bisa dipercaya atau yang masuk akal. Oke teman-teman, kita masuk langsung saja ke teks tanggapan kritis. Ini pengertian dari teks tanggapan kritis adalah sebuah teks yang berisi adanya kritikan yang begitu tajam terhadap masalah atau permasalahan yang berkaitan dengan sebuah kesalahan. Ya, itu pengertian dari teks tanggapan kritis. Nah, bagaimana ciri-ciri dari teks tanggapan kritis itu? Di sini ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama itu membuat tanggapan fakta yang disertai alasan, membuat pendapat yang logis untuk memberikan penguatan pada pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, sifatnya kritikan yang membangun. Nah, yang berikutnya disertai alasan pendapat. Lalu yang terakhir, bukan hasil imajinasi. Jadi teman-teman, ciri-ciri dari teks tanggapan itu, yang pertama ada fakta
dan alasan. Jadi isi teks berupa fakta yang disertai dengan alasan. Dan sifatnya di teks tanggapan itu adalah mengkritik untuk membangun, karena pada dasarnya dalam arti membangun di sini yaitu mengarahkan ke arah yang lebih baik, yang disertai juga dengan alasan pendapat. Dan yang terakhir itu bukanlah hal yang dibuat-buat atau direkayasa atau hasil dari imajinasi, tetapi berdasarkan fakta yang ada. Nah, fungsi dari teks tanggapan kritis ini ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Nah, di sini fungsinya adalah untuk memberikan kritik yang membangun pada masalah yang dianggap tidak benar atau untuk alasan yang dapat mengubah hasil pandangan seseorang. Jadi di sini fungsinya itu untuk membangun ke arah yang lebih baik. Bahkan dikatakan bisa mengubah pandangan seseorang. Nah, tujuan teks tanggapan kritis itu adalah memilih salah satu pernyataan karena teks ini mengandung alasan yang baik, alasan pendukung dan sebelah penolakan. Ya, jadi tujuannya itu karena di dalam teks tanggapan kritis itu mengandung alasan yang baik atau alasan mendukung. Maksudnya di sini mendukung fakta yang ada tadi. Nah, berikutnya ini adalah struktur teks tanggapan kritis. Sebagai berikut, yang pertama itu adalah evaluasi, yang kedua deskripsi teks, yang ketiga penegasan ulang. Yang dimaksud dari evaluasi itu ialah bagian ini berisi tentang pernyataan umum yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan penulis. Evaluasi merupakan bagian awal dari teks tanggapan. Jadi isi dari evaluasi itu adalah merupakan informasi yang secara umum. Jadi belum secara detail, hanya sebatas gambaran umum saja. Nah, kita masuk ke deskripsi teks. Deskripsi teks ini adalah bagian yang berisi tentang informasi. Informasi tersebut akan berkaitan dengan alasan yang sering digunakan untuk mendukung pernyataan ataupun menolak suatu pernyataan. Deskripsi teks ini adalah bagian tengah dari teks tanggapan kritis. Nah, di dalam deskripsi teks inilah diuraikan secara detail fakta-fakta yang serta alasan-alasannya. Di bagian ini semua dijabarkan, diuraikan semuanya tentang fakta, alasan-alasan yang baik, alasan-alasan pendukung dan yang lainnya juga. Nah, yang terakhir penegasan ulang. Nah, bagian ini merupakan yang akan berisi tentang penegasan ulang terhadap sesuatu yang telah diputuskan ataupun yang sudah dikerjakan oleh seseorang. Keputusan apa yang diambil yang sudah dikerjakan seseorang tadi. Itulah struktur dari teks tanggapan kritis, berisi evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Nah, lalu kita lihat bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks tanggapan kritis. Yang pertama, di dalam teks tanggapan kritis itu kaidah kebahasaannya kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 kata kerja. Nah, yang kedua konjungsi, yaitu kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dengan strukturnya. Yang ketiga kata rujukan. Ini
sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas atau disebut juga dengan referensi. Nah, tadi kita sudah melihat teks tanggapan kritis itu. Nah, bagaimana perbedaan teks tanggapan kritis dengan teks-teks lainnya? Nah, di sini yang bisa kita lihat perbedaan dengan teks yang lainnya. Di teks tanggapan kritis itu, yang pertama, strukturnya hanya terdiri atas 3, yaitu evaluasi, deskripsi tes, dan penegasan ulang. Nah, kalau kita melihat atau membaca sebuah teks dan kita sudah memahami tentang strukturnya, jika memang terdiri dari 3 strukturnya, berarti teks itu adalah teks tanggapan kritis. Yang kedua, perbedaan struktur kebahasaan. Teks tanggapan kritis menggunakan ungkapan tanggapan yang menyetujui, menentang, atau penolakan. Nah, dari situ, dari struktur kebahasaannya, ada yang merupakan menggunakan tanggapan, ada yang menyetujui, menentang, ataupun penolakan. Yang terakhir, isi teks tanggapan, isi struktur pertama teks tanggapan kritis berisi tentang pernyataan umum, tentang permasalahan yang disampaikan penulis secara umum atau pengertian dari masalah. Nah, di sini ada saya buat contoh dari teks tanggapan kritis dengan judul Pergaulan Bebas. Mungkin teman-teman bisa melihat, sudah saya uraikan dengan strukturnya. Yang pertama itu tentang evaluasi. Bagian awal dari teks tanggapan kritis itu adalah evaluasi. Mungkin teman-teman bisa membacanya. Di bagian evaluasi itu yang merupakan secara umum saja, ya, yaitu tentang pergaulan bebas. Nah, yang deskripsi teksnya ini di sini sudah diuraikan secara detail, secara terperinci. Yang dimasukkan dengan pergaulan bebas itu sudah dibuat di dalam teks deskripsi teksnya. Nah, yang terakhir di sini adalah penegasan ulang. Dapat teman-teman baca, lihat. Nah, inilah sebuah contoh dari teks tanggapan kritis. Teman-teman, cukup sekian dulu materi teks tanggapan saya sampaikan. Tetap ya teman-teman, jangan lupa di like, ya, di komen, di share, atau di subscribe juga. Dan jangan lupa loncengnya dibunyikan sehingga kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu